Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazafa Fabila Zanaski dari program studi bimbingan dan konseling semester 6. Di sini tujuan saya mungkin ada juga yang tahu tujuannya apa. Sebelumnya juga kan sudah saya bertanya info terlebih dahulu ya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Suasana hatinya sekarang lagi kayak gimana? Ngerasanya? Mana? Ya gak mau cerita aja. Sedang masih Lagi sedang mungkin biasa-biasa aja. Biasa aja. Kayak gitu. Lalu tadi kegiatan pagi harinya ngelakuin apa aja? ngaji Terus nyuci karena hari Minggu mungkin ya Iya. kan, jadi ngaji, nyuci, terus apa lagi? makan. Makan. Selain itu gak ada kegiatan belajar kan karena hari Minggu? Oke, bagus. Mungkin di sini juga saya teteh izin merekam ya di sini. Lalu nanti mungkin ada beberapa yang akan dicatat. Apa diizinkan? Boleh. Oke. Sebelumnya juga mungkin izinkan juga nanti kan karena ini di video lalu nanti diupload ke YouTube, mungkin nanti saya upload ke YouTube. Tapi pasti akan aman gitu identitasnya, gitu lalu mukanya, gitu apa diizinkan? Oke, terima kasih. Baik di sini mungkin sebelumnya apakah ada udah melakukan konseling atau belum? Udah sama siapa? Udah tahu, udah setuju. Pas 7 udah lama gitu. Sebelumnya udah tahu apa itu konseling? Bercerita Oh, lalu tentang hidup, tentang hidup, lalu yang ada tahu apa lagi? Apa? Ayo. masalah belajar. Oke. Mungkin di sini Teteh akan menjelaskan kembali apa itu konseling. Konseling itu ada sebuah bantuan dari seorang konselor. Konselornya itu Teteh di sini untuk konseling. Konselingnya kamu gitu di sini ada gitu ya. Untuk mencari jalan keluar atau memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi gitu. Dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Enggak. Oke, baik, sudah bagus. Mungkin di sini juga Teteh akan menjelaskan ada asas kerahasiaan. Ada asas-asas di sini tuh asasnya ada 3. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana nanti identitas ade, lalu apapun tentang ade di situ tidak akan tersebar seperti itu. Lalu ada asas keterbukaan yang di mana ade itu terbuka sama Teteh, gitu supaya nanti konselingnya berjalan dengan lancar. Kalau misalnya ade diem aja, ade yang terbuka, Teteh nanti bingung harus kayak gimana gitu. Lalu ada asas kesukarelaan di sini ada kan kepaksa kan? Maksudnya kepaksa gak konseling sama Teteh? Enggak. Jadi ikhlas kan hatinya. Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah mau dikonseling sama Teteh gitu. Oke. Mungkin di sini kan Teteh udah baca permasalahan Ade gitu sebelumnya, dibaca info yang kemarin Teteh kasih. Gitu ternyata kalau boleh diceritakan dulu gak permasalahan yang Ade rasain itu seperti apa? Boleh diceritakan kembali gitu. Ya. Sekarang lah, Iya sekarang ini. kan jadi Nanti suaranya mulai agak besarin biar kedengaran di video. oh ya, jadi masalah kan Iya, masalah yang kamu ceritain kemarin itu teh, yang di intake info yang kamu tulis. Iya, kan jadi dia teh maunya gak mau LE, iya, jadi dia teh mau menang terus karena dia teh sengaja ngejek. iya. Kalau dia diajakan lagi kan gak mau, saya sakit hati. Kalau ya kalau saya bergabung dengan orang lain, ya itu kan gak mau ya saya dekat dengan orang lain. Saya teh mana gitu. Oke. Jadi mungkin permasalahannya sama temen ya, kayak di mana gak mau kalah gitu dianya ya, beliaunya. Ketika diejek balik, mungkin gak mau diejek. Ketika ada bergabung sama yang lain, si teman ada itu gak mau gitu ada bergabung, seperti itu permasalahannya. Oke, baik. Lalu di sini apa yang ingin Ade capai dalam pertemuan kita hari ini? Yang maksudnya yang kamu mau capai ketika sudah sesi konseling ini mau kayak gimana? Lebih bisa memaafkan orang tersebut kah atau seperti apa? Bisa
biar nggak terlalu biar gak kesel gitu. Oke. Mungkin kan tadi Ade itu kan ada rasa kesedihan ya, kayak karena ejekan teman tersebut. Nah, kalau kesedihan karena ejekan teman itu bisa berkurang, seperti apa hari kamu gitu nanti ke depannya atau yang diinginkannya? Misal ejekan itu berkurang atau ejekan teman kamu itu nggak ngejek lagi. Nah, ke depannya kamu bakal jadi orang yang seperti apa? Baik. Terus lalu makan, lalu sabar. lebih sabar lagi gitu ya. Nah, bagus. Mungkin ketika ejekan itu berkurang atau ejekan itu sudah tidak ada ejekan lagi, mungkin kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Lalu pribadi yang bisa memaafkan, lalu lebih sabar lagi gitu. Bagus sekali. Nah, di sini apa saja yang ingin berubah dalam hubungan kamu dengan teman? Kan ini sekarang marahan nih. Nah, mungkin kedepannya apa saja yang ingin berubah gitu Pak dalam hubungan kamu dan teman gitu? Baik. Akur mungkin ya, akur jadi baikan lagi gitu. Oke, bagus sekali. Di sini mungkin kamu ingin ketika ada perubahan hubungan dalam teman, ingin jadi lebih akur lagi sama temennya gitu yang bermasalah gitu ya. Oke. Lalu kalau suatu saat nanti kamu bisa merasa lebih bahagia gitu, lebih sabar, lebih tenang, atau tidak terganggu lagi dengan ejekan, seperti apa dirimu saat itu? Kalau misalnya udah bahagia gitu ya, lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi dalam hidupnya, nah udah gak ada ejekan lagi nih di dalam diri lingkungan sekolah atau dalam lingkungan ya pesantren ini, lalu apa yang akan terjadi pada diri kamu? Bahagia, lebih bahagia lagi. Selain bahagia, ada sedih. sedih kenapa kalau boleh tahu? Kan kadang ada sedihnya kalau yang mengingat yang dulu. Ya. Nah, ini mah coba kan kalau misalkan mengingat lagi kan pasti sedih. Nah, coba kalau misalkan suatu saat kamu bisa, kan misalkan udah bahagia nih, kamu tuh udah gak diajak lagi sama teman, perasaan apa yang timbul gitu di dalam diri kamu? Kayak misalkan aku udah gak diajak lagi, kamu perasaannya kalau nggak diajak kayak gimana? Alhamdulillah senang. Senang gitu, lebih senang lagi. Terus ke hari-harinya bakal kayak gimana? Kayak lebih semangat lagi kayak gimana kah atau apakah gitu? Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi gitu. Nah, baik kan mungkin tadi sudah menceritakannya dan adek pun sudah menjelaskan kalau misalkan gak diajak lagi sama teman atau ya maksudnya gak berantem ya sama teman atau gak berselisih gitu sama teman, mungkin ada bisa lebih, ya kamu itu bisa lebih bahagia lagi gitu, lebih bisa menikmati hari-harinya mungkin ya kalau kayak gitu teh bahasanya. Nah, di sini mungkin Tete ingin tanya sama kamu gitu ya, dan mungkin pertanyaan ini tuh agak sedikit aneh mungkin ya di telinga Ade, di telinga kamu gitu. Nah, kamu itu boleh membuat posisi tubuh kamu yang enak, duduknya sekenak dulu gitu, nyaman, terus lalu relax gitu ya. Terus Tete di sini meminta kamu buat tarik nafas, keluarkan, nggak apa-apa mau kata juga tarik nafas, keluarkan, bagus sekali. Nah di sini tuh kamu harus merasa enjoy dulu, enak dulu, nyaman dulu, udah. So Tete kasih waktu dulu biar enjoy, enak, relax gitu. Udah, oke, bagus. Nah sekarang Tete minta kamu buat tutup mata. Tutup mata. Iya, tutup mata. Tutup mata, relaxin dulu diri, tutup mata, tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang, bagus sekali. Nah sekarang bayangkan malam ini kamu tidur dan saat tidur terjadi ada keajaiban di dalam diri kamu. Rasa sedihmu hilang dan merasa diri tidak diterima dan diejek lagi pun hilang. Tapi kamu tidak tahu bahwa keajaiban itu terjadi. Pagi harinya
sadari atau akan kamu bedakan gitu? Dapat dimengerti gak? Oke. Mungkin diulangi lagi. Sekarang boleh tutup buka matanya. Lalu bayangkan kalau misalkan kamu tidur, kamu tuh sekarang tuh bayangkan bahwa malam hari terus kamu tuh tidur gitu ya, terus ada terjadi keajaiban gitu dimana rasa sedih kamu tuh hilang, lalu kamu itu merasa diterima dan tidak diajak lagi oleh teman gitu kan. Tapi kamu bisa tahu bahwa keajaiban kamu tuh nggak tahu bahwa keajaiban itu terjadi karena apa gitu. Lalu pagi harinya mungkin apa hal pertama yang akan kamu sadari atas perbedaan itu kalau misalkan kamu udah merasakan keajaibannya? Senang gitu. Kalau misalkan contohnya kan tadi teteh suruh membayangkan gitu ya bahwa ada keajaiban ketika kamu nanti tidur malam gitu, kamu itu merasa rasa marah kamu hilang, lalu teman-teman kamu yang ngejek itu udah gak ada gitu. Tapi kamu tuh nggak tahu ini keajaiban itu datang dari mana gitu. Nah ketika kamu bangun di pagi hari, apa yang kamu rasakan? Bahagia tuh kayak pikiran baik. Oke, lebih bahagia lagi, gak ada pikiran lagi gitu ya. Di dalam dirinya bahagia, lalu gak ada pikiran ya. Nah lalu kan apa yang akan kamu lakukan berbeda di sekolah atau saat bertemu, misalkan kan diajaknya di sekolah apa di mana? Di sekolah kan. Nah ketika kan mungkin keajaiban itu datang, ketemu sama teman kamu mungkin ya, ketika ketemu sama teman kamu bakal kayak gimana ketika keajaiban itu datang? Karena kan dari teman kamu nggak ngejek lagi, nggak jauhin kamu lagi. Nah ketika itu terjadi, kamu itu bakal kayak gimana? Baik ke siapa? Ke teman yang sudah mengejek. Lebih baik lagi ke temannya yang sudah mengejek. Oke. Apa perasaan yang muncul ketika kamu menyadari keajaiban itu terjadi? Kan keajaiban itu terjadi nih. Perasaan apa yang timbul gitu di diri kamu? Apa? Sakit. Sakit karena apa? Mungkin kamu karena seperti apa rasa sakit itu? Sakit karena Ayo ceritain ini. Gak apa-apa, ini belum siap, sok tarik nafas dulu, keluarin. ya sakit karena dulunya mah diejek, sekarang kan tidak. Jadi ada perasaan seperti apa gitu, kayak maksudnya sakit yang dimaksud tuh sakit seperti apa gitu? Sakit hati. Sakit hatinya karena apa? Karena kan mungkin di sini ada keajaiban yang timbul, dia udah baik sama kamu, misal dia udah baik sama kamu gitu. Tapi kamu masih ada rasa sakit itu, kenapa? Kalau udah tahu, kenapa gitu? Ya karena teman masa, kalau teman kan kadang baiknya kan kadang enggak. Iya. Nah di sini Tete nanya, kalau misalkan apa perasaan yang muncul ketika kamu itu menyadari ada keajaiban itu terjadi? Kan tadi sudah dibayangkan ketika teman kamu itu udah gak ngecek, udah bisa menerima kamu apa adanya. Nah ketika kamu itu merasakan itu gitu, menyadari ada keajaiban itu, perasaan kamu tuh bakal kayak gimana? Lebih baik lagi gitu ke temennya gitu. Ke teman. Emang awalnya sama-sama ngejek juga apa enggak? Enggak sih, yang mulai duluan aja. Tapi kamunya diam. Ya dia sama. Nah, siapa yang akan pertama kali menyadari perubahan di dalam diri kamu? Ketika kamu berubah, ada perubahan, siapa yang akan lebih menyadari adanya perubahan di dalam diri kamu? Menyadari. Iya, kayak oh ini berubah nih, siapa yang akan lebih sadar gitu atas perubahan yang ada pada diri kamu? Iya, saya. Diri sendiri gitu kan. Mungkin mungkin yang pertama kali akan menyadari akannya perubahan dalam diri sendiri mungkin diri sendiri kan ya gitu. Oke, diri sendiri. Sudah bagus ya, di sini kan kamu sudah membayangkan tadi keajaiban yang Teteh sebutkan tadi. Lalu
di sini juga Teteh mau bertanya lagi. Coba kamu ceritakan lebih detail gitu. Seperti apa kamu saat merasakan senang dan sedih karena teman tersebut. Lebih diceritakan lagi gitu. Kayak gimana gitu. Coba. Yang kemarin Ya kan masalahnya kan tentang ajakan teman dan ini. Coba kamu lebih detail gitu ceritanya, kayak seperti apa kamu saat merasa senang lalu dan tidak sedih karena teman. Kalau misalkan nggak sedih lagi karena teman itu kamu seperti apa gitu, nanti gak? Oke, boleh ceritakan. ya kalau senang itu Ya, bisa berkumpul dengan teman. ya, Kalau sedih kan bisa menjadi teman gitu, nanti berteman teman. ya. Kalau boleh diceritakan lagi ketika kumpulnya tuh rasa senang yang timbulnya tuh seperti apa? Kan kumpul sama teman, senang kan tadi katanya. Lalu seperti apa ketika kumpul sama teman itu kegiatannya gitu? Bercerita dan berbicara bersama Lalu ketawa main. banyak Oke. Ketika rasa sedih itu, dan bisa jauh dari orang, pengen sendiri, gak mau melihat orang. kalau boleh tahu disebabkan oleh apa itu rasa sedihnya? Ya, karena takut dan gak ada teman, Iya. jadi jauhin gitu. Cerita orang lain kan. Oke, menjadikan di sini mungkin yang tadi rasa senang kamu timbul itu ketika bergabung ya dengan teman-teman di sekolah gitu ya. Lalu rasa sedihnya muncul ketika ya udah aku ingin sendiri, gak ada teman gitu. Oke. Nah ketika maaf, apa yang kamu lakukan ketika saat kamu itu merasa punya teman yang benar-benar mendukung gitu? Ngerti gak? Apa mau diulang lagi? Diulang lagi. Apa yang kamu lakukan saat kamu merasa punya teman yang benar-benar mendukung kamu gitu? Bahagia, paling bahagia ada lagi? Saling mendukung, selalu bersama. Oke, selalu bersama. Nih, di sini kalau misalkan kamu merasa dihargai oleh teman, biasanya seperti apa sikap mereka ke kamu? Kalau kamu merasa dihargai oleh teman gitu, biasanya seperti apa sikap teman kamu tuh ke kamu? Yang baik sikapnya. Baik, lalu Selalu diajak lah kemana-mana. oke, selalu kalau istirahat mungkin aku diajak gitu ya, diajak kemanapun gitu ya kalau lagi di sekolah. Bagus sekali. Itu kan kalau misalkan kamu merasa dihargai oleh teman, biasanya seperti sikapnya tuh teman-teman selalu mengajak kamu gitu ya, kayak ngajak ayo ke sini gitu, kalau istirahat ayo ke sini, jadi bareng-bareng gitu ya. Oke. Nah, apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu merasa percaya diri dan bahagia? Yang kamu lakukan ketika kamu itu merasa percaya diri, ketika kamu merasa bahagia, itu apa yang kamu lakukan? Terhadap diri sendiri? Terhadap saya. Baik terhadap diri sendiri, lalu apa lagi? Selain baik terhadap diri sendiri, ketika kamu itu merasa lebih percaya diri gitu, lalu lebih bahagia gitu, apa yang akan kamu lakukan? Selalu baik dengan teman. Lalu apalagi ya? Setelah Sedih gitu kan ingat-ingat. Gak apa-apa kalau mau cerita sebelumnya kayak lebih detail lagi atau apa. Misalkan ini masih ada pertanyaannya kayak kalau misalkan ketika kamu kan misal ini emang bukan menyangkut ke teman dulu, tapi kalau diri kamu lebih percaya diri lalu lebih bahagia, itu apa yang akan terjadi? lebih baik. Lebih baik gitu. Oke. Lalu Teteh mau nanya, pernah nggak ada momen kamu gitu merasa tidak sedih? Momen kamu tuh dimana merasa tidak sedih dan tidak terlalu memikirkan ajakan teman. Momen seperti apa?
kamu tuh gak sedih, gak mikirin ajakan sama teman. Nah itu tuh momen seperti apa kalau teteh boleh tahu? Ya bisa ketemu orang tua. Dengan orang tua, selain dengan orang tua, misalkan di lingkungan panti ini, apa yang kamu lakukan biar kamu tuh gak sedih, gak mikirin ajakan teman? Kamu tuh biasanya melakukan apa? Baca buku. Baca buku. Kalau boleh tahu, baca buku yang kamu suka itu buku seperti apa? Novel. Novelnya tentang romance, horor, atau kayak gimana? Cinta gitu. Ya. Jadi kamu kalau misalkan kamu tuh ngerasa gak sedih, gak mikirin omongan orang lain tuh, kamu tuh baca novel kalau di sini gitu ya. Kecuali kalau kamu pulang mungkin sama orang tua gitu ya. Oh gitu. Novelnya kalau boleh tahu judul yang kamu paling suka banget itu novel apa? Abian dan Jarak. Abian dan Jarak. Itu tuh menceritakan tentang apa sih? Tentang Kusmi. Oh, yang Gus yang kayak gimana maksudnya? Pesantren. Tapi ada cintanya gitu. Oh, biasanya kalau kamu baca buku kayak gitu, bukunya punya sendiri apa punya teman apa ada perpustakaannya? Pinjam ke siapa? Kakak kelas. Oh, jadi dipinjemin gitu sama kakak kelas bukunya. Oh, baik, bagus sekali ya ketika kamu itu merasa sedih gitu, merasa ingin menghilangkan ajakan dengan teman, itu sudah bagus sekali kamu itu membaca novel tentang romance, karena kan mungkin di situ gak ada sedihnya tapi kan bikin kita kayak iya ketawa terus kayak deg-degan mungkin ya bacanya. Oke, bagus sekali. Nah, apa yang terjadi saat itu? Apa yang terjadi saat itu yang membuat kamu bisa merasa lebih baik lagi? Misalkan kamu bisa lebih baik lagi dengan perasaan kamu, apa yang terjadi? Lega gitu. Oke, bagus sekali. Teteh mau nanya, apakah pernah ada teman yang membelamu atau membuatmu merasa dihargai? Kalau ada, siapa dia dan apa yang dia lakukan? Siapa? Oh, kenapa? Apa yang dia lakukan ke kamu? Kayak gimana gitu, membela kamu kayak gimana, rasa dihargainya kayak gimana? Ya, selalu ada mendukung walaupun ya itu juga teman jauh dan jauh. Oke. Oh, jadi selalu mendukung. Contoh yang selalu mendukungnya itu seperti apa? Ya semangat. Ya, lalu Ya semangat lah belajarnya, ngajinya. oh jadi dengan kata-kata gitu ya, selalu mendukung kata-kata gitu, membuat kamu tuh termotivasi dengan kata-kata dia gitu ya. Oke, namanya Nova ya tadi ya. Jadi Nova ini selalu memberikan dukungan semangat gitu kepada kamu. Itu dekat temennya, temen dekat apa ya, ada di sini atau gimana? Ada di sini. Ada di sini gitu. Oke. Apa yang lalu apa yang kamu lakukan yang membantu kamu merasa sedikit lebih kuat saat diejek oleh diri kamu sendiri? Kan misalkan kamu tuh diejek sama teman, apa yang kamu lakukan gitu terhadap diri sendiri biar kuat gitu tahan ejekan teman-teman kamu? Diam. Ya, lalu Ya pergi, jadi gak didengerin omongan orang. bagus sekali ketika kamu itu merasa sedikit lebih kuat gitu saat kamu diajak itu, kamu udah pergi gitu ya, gak mau dengerin apa yang beliau sampaikan gitu ya, kayak ya udah udah amat aku pergi aja gitu. Nah itu udah bagus sekali ya, udah bisa kayak gak mau sama-sama mengejek gitu mungkin ya, kayak sama-sama ya udahlah gitu, dia aku gitu ya, ketika kamu itu lebih kuat lagi di sana menghadapi teman gitu ya. Oke, bagus sekali. Lalu di sini saya mau nanya, kalau kita pakai skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu berarti kamu sangat sedih gitu ya dan merasa sendiri, lalu 10 itu berarti kamu sangat bahagia dan merasa punya teman yang mendukung kamu dan ada pada kamu. Nah sekarang itu kamu ada di skala berapa? Berarti sangat bahagia. Ya ada bahagia. Makanya kayak gini kan, sama kamu masih ada permasalahan sama teman kamu gitu kan, jika diskalakan gitu, kamu tuh ada di angka 0 apa di angka 10, di mana kamu tuh merasa sedih gitu kayak terhadap ejekan teman kamu gitu, atau kamu tuh bahagia banget gitu jadi kamu ada skala 0. Oke, kenapa kamu milih angka itu? Ya karena masih ada sedihnya. Oke, masih ada sedihnya. Nah, apa yang membuat kamu masih bertahan
ada di titik ini gitu, kayak masih bisa bertahan, masih bisa menerima? Apa yang membuat kamu bisa bertahan? Ada yang itu cobaan Eh, bertahan Karena apa? karena tenang. Jadi kamu tuh bertahan karena mikir ya ini tuh cobaan gitu ya, yang kamu harus hadapi gitu. Oke. Kalau misalkan naik ke satu langkah gitu ya, hal kecil apa yang bisa kamu lakukan mulai besok untuk menghadapi ejekan itu? Selain kayak diam gitu, pergi. Ya ya diem aja. Selain, maksudnya kalau misalkan, nah besok gitu kan ada, kamu tuh harus jadi lebih baik lagi kan. Nah kamu tuh kayak gimana ketika menghadapi temen yang selalu mengejek? Apa kamu ngomong, apa kamu gimana gitu ya? Mau ngomong gitu, kalau misalkan kamu gak suka gitu. Oke. Lalu siapa yang bisa membantu agar kamu itu merasa lebih baik lagi gitu, selain Nova gitu atau selain yang lain, kayak kamu tuh bisa menjadi lebih baik lagi? Siapa yang membantu kamu? Kakak kelas. Kakak kelas. Kalau boleh tahu siapa kakak kelas itu? Jihad. Ya Siti Salihah. Oh, Siti Salihah. Nah dia itu kenapa kamu menganggap bisa lebih baik lagi ketika bareng kakak kelas itu? Ya karena dia selalu baik dan ya waktunya ketika deket ada jauh dengan Iya. saya udah baik hatinya. Jauh yang dimaksud itu seperti apa maksudnya? Jauh ya seperti udah ngomong kan jauh nanti tapi sok berbareng Tapi di sini gitu. ya terus sama. Oh, jadi kayak kamu tuh lebih baik ketika sama si Teta Siti itu gitu, kayak merasa dia tuh bisa menolong kamu gitu. Oke, bagus sekali. Lalu kan mungkin karena sesi konseling ini bakal beres gitu sebelumnya, apa yang membuat kamu tetap bisa datang ke sini dan berusaha mencari solusi meskipun sedang sedih? Kamu tuh berusaha, kan setiap harinya tuh selalu ada ejekan. Nah mungkin apa yang membuat kamu bisa datang ke sini terus kayak bisa lebih kuat lagi di setiap harinya, kalau boleh tahu? Bercerita dengan teman. Oh, bercerita. Jadi kan bercerita gitu, oke. Apa yang kamu pelajari dari dirimu sendiri tentang cara kamu bertahan menghadapi situasi ini? Apa yang membuat kamu bisa belajar tentang diri kamu sendiri gitu, tentang cara kamu menghadapi situasi saat ini? Sabar. Sabar, selalu sabar, Hadapin aja. hadapin aja gitu, Ya pasrah gitu. enggak sih nggak pasrah lah. Kayak gimana contohnya tuh? Ya ayo wae nanti. Oke. Boleh kayak, kan mungkin kayak pelajaran dalam diri kamu boleh ceritain nggak bakal kayak gimana gitu, kayak aku bisa sekuat ini tuh karena apa gitu, boleh ceritain sedikit? Ayo cerita. Karena orang tua sih jangan patah menyerah. Di pondok itu kan selalu ada banyak Ya, orang teman. ya. Terus selain itu, Nah, diri sendiri yang bisa maksudnya? ya kan diri saya kan bisa begitu juga ke orang lain. Iya. Nah, saya juga harus introspeksi diri kan terlalu orang lain. Jadi introspeksi diri itu penting gitu ya bagi kamu gitu. Kenapa orang lain bisa berbuat seperti itu ke kamu gitu? Oke. Nah dari cerita kamu yang kamu ceritakan juga sebenarnya kamu tuh punya keberanian tahu buat bisa lebih berani lagi, maksudnya berbicara gitu terhadap orang tersebut gitu. Kan kalau misalkan kita diam terus, maksudnya dia juga nggak ngerti apa yang maksudnya kita mau, ngerti gak? Gitu. Apa sebelum sesi ini ditutup, apa ada yang ingin ceritakan lagi? Enggak. Nah sebelum sesi ini ditutup mungkin Teteh mau ngasih tugas. Nanti kamu buat buku diary gitu, keseharian kamu tuh kayak gimana? Kayak misalkan Senin, bla bla bla. Misalnya Senin aku berangkat sekolah, mengaji dan lain sebagainya. Perasaan aku
gini karena temen aku masih mengejek gitu atau kayak gimana, misalnya Selasa aku bangun pagi misalnya kayak di sekolah temen aku udah ngejek lagi, nah ketika temen aku udah ngejek lagi perasaan ini timbul, itu dapat dipahami sampai minggu yang akan datang. Ya. Ditulis ya di buku, nanti kita lihat ya. Ya. Oke, mungkin terima kasih, sesi konseling ini tetap tutup, nanti kita lanjut di sesi yang kedua. Terima kasih, tetap tutup juga ya.